Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniawan, kelas EP01, NIM 2311000136, akan memberikan presentasi tugas mata kuliah ekspor impor dengan dosen pengampu Bapak Pedro da Silva STMT. Saya akan mempresentasikan tentang PPJK atau Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan. Baik, PPJK adalah singkatan dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, yaitu perusahaan yang diberi izin oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC untuk mewakili eksportir atau importir dalam mengurus dokumen dan kewajiban kepabeanan. Di antaranya, 1. Custom clearance atau proses pengurusan dokumen dan pemeriksaan barang agar barang bisa melewati bea cukai saat ekspor ataupun impor. Kemudian yang kedua, pembayaran bea masuk, yaitu pembayaran pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas barang yang masuk atau impor ke suatu negara. Dan ketiga adalah pengurusan dokumen ekspor impor, yaitu proses menyiapkan, memeriksa, dan menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan agar bisa diekspor atau diimpor secara ilegal. Kemudian dasar hukum pendirian PPJK yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK /04/2021 tentang PPJK. Kemudian ada syarat-syaratnya untuk menjadi perusahaan PPJK. Yang pertama, harus berbentuk badan hukum Indonesia, PT, CV atau koperasi. Yang kedua, harus memiliki NIB dan NPWP. Kemudian yang ketiga, harus memiliki alamat kantor tetap. Dan yang keempat, memiliki tenaga ahli kepabeanan yang bersertifikat. Kemudian yang kelima, tidak sedang terkena sanksi hukum. Dan yang keenam, memiliki rekomendasi dari kantor wilayah bea dan cukai. Kemudian gimana cara proses kepengurusannya, proses pengurusan izin PPJK? 1 ya, diantaranya nih pengajuan permohonan secara online melalui CISA. Ya, CISA itu adalah Customs Excise Information System and Automation, yaitu sistem online untuk kepengurusan ekspor impor dan kepabeanan ya secara online yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian verifikasi dokumen oleh petugas DJBC, kemudian penerbitan SK izin PPJK oleh DJBC, unggah dokumen pendukung, wawancara dan pemeriksaan lapangan, dan yang terakhir registrasi ke sistem kepabeanan ya, diregistrasi ke CEISA itu. Kemudian setelah berizin PPJK tersebut, apa kewajibannya? Kewajibannya diantaranya kewajiban PPJK setelah berizin mematuhi seluruh peraturan kepabeanan, menjaga kerahasiaan data klien, memperbarui sertifikat tenaga ahli kepabeanan, kemudian tidak meminjamkan izin kepada pihak lain, dan kemudian melaporkan perubahan data perusahaan ke bea cukai jika ada perubahan data. Itu adalah kewajiban dari PPJK setelah berizin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi PPJK berperan penting dalam kelancaran proses ekspor dan impor. Dengan adanya PPJK, perusahaan dapat mengurus dokumen kepabeanan secara cepat, efisien, dan sesuai aturan. Demikian, terima kasih.